Halo sedulur kabeh, mugi panjenengan dina iki tansah pinaringan kesehatan, ketenangan, lan rezeki sing cukup. Sebelum kita mulai, izinkan aku memanjatkan doa singkat. Mugi sedulur sing nonton video iki diparingi kelapangan hati, dijauhkan dari energi negatif, lan diberi kemudahan dalam semua urusan. Matur nuwun wis rawuh. Duduk panjenengan yang mencari video ini, tapi mungkin memang video ini yang sedang memanggil panjenengan. Sedulur, panjenengan pernah ketemu orang yang auranya kuat, wajahnya biasa saja tapi wibawanya seperti tidak bisa dibantah? Atau seseorang yang jarang bicara, tapi saat muncul, semua langsung minggir dan menghormati? Banyak orang bilang, wong pahing kui misterius. Kadang dihindari, tapi diam-diam disegani. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat weton pahing punya energi yang kuat tapi jarang dipahami? Yuk, panjenengan tak ajak menyelami satu persatu alasannya. Sebelum lanjut, monggo sedulur bantu like, share, lan subscribe supaya channel ini tetap hidup dan bisa terus berbagi wejangan. Tulis juga di komentar asal kota panjenengan lan doa terbaik yang ingin panjenengan panjatkan hari ini. Siapa tahu doa-doa itu saling menguatkan. Tema video ini adalah sifat mendalam orang weton pahing, terutama kenapa mereka sering dihindari, tapi pada saat yang sama disegani. Weton pahing dikenal punya karakter kuat, batin tajam, dan aura yang sulit ditebak. Dalam tradisi Jawa, orang pahing membawa energi, tegas, yang membuat banyak orang merasa sungkan. Bukannya jahat, tapi karakternya memang tidak bisa disentuh sembarangan. Hari ini, kita bahas 5 alasan utama kenapa hal itu terjadi. Alasan pertama, orang pahing punya aura tegas sejak lahir. Sedulur, weton pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan energi paling stabil dan paling kuat. Bukan kuat fisik, tapi kuat wibawa. Sejak kecil, anak pahing biasanya sudah terlihat beda. Cara mereka berdiri, cara menatap, cara merespon sesuatu, semuanya menunjukkan sifat tegas. Meskipun mereka belum memahami arti ketegasan itu sendiri. Ketika masih kecil saja, banyak orang tua, guru, atau orang dewasa lain yang tanpa sadar memperlakukan mereka dengan sedikit lebih hati-hati. Bukan karena takut, tapi karena aura kewibawaannya membuat orang enggan bersikap sembarangan. Pahing kecil itu kadang diam, tapi diamnya membuat orang lain ikut memperhatikan. Kadang hanya melihat tanpa bicara, tapi orang merasa sedang dinilai. Padahal sebenarnya mereka hanya ingin mengamati dunia dengan caranya sendiri. Saat beranjak dewasa, aura mereka semakin terasa. Ada ketegasan yang memancar dari cara bicara dan cara berjalan. Orang pahing tidak suka membuat keributan, tidak suka pamer, apalagi mencari perhatian. Justru sikap tenang mereka itulah yang membuat kehadirannya begitu kuat. Jika orang lain butuh berbicara keras untuk dihargai, pahing cukup diam saja. Diamnya saja sudah dihormati. Bahkan teman-temannya pun sering otomatis menjaga sikap tanpa diperintah. Banyak yang bilang, entah kenapa kalau ada si A, yang weton pahing, aku jadi lebih sopan. Aura seperti ini jarang dimiliki oleh weton lain. Sedulur, pahing membawa energi yang kokoh seperti batu besar. Tidak mudah digoyahkan, tidak gampang berubah, tidak terpengaruh suasana. Orang lain bisa panik, tapi pahing tetap tenang. Orang lain bisa bingung, tapi raut wajah pahing tetap stabil. Namun, di balik aura kuat ini, ada sisi yang membuat mereka sering disalahpahami. Banyak yang mengira mereka sombong, padahal tidak. Banyak yang merasa mereka terlalu serius, padahal mereka hanya tidak suka basa-basi. Orang pahing tidak pandai berpura-pura ramah. Mereka lebih memilih jujur melalui ekspresi daripada memaksakan senyum palsu. Kesan kuat inilah yang membuat orang sekitar merasa sungkan. Ketika pahing masuk ruangan, atmosfer berubah. Bukan karena mereka melakukan sesuatu, tapi karena energi mereka secara alami mempengaruhi lingkungan. Inilah alasannya kenapa banyak orang memilih menjaga jarak. Bukan benci, bukan takut, tapi karena wibawa pahing terlalu kuat untuk disepelekan. Dan justru karena alasan itu pula, meski sering dihindari, orang pahing tetap diam-diam dihormati. Wibawa sejati tidak perlu diumbar. Tidak perlu ditunjukkan. Ia muncul sendiri, seperti pada diri sedulur pahing. Alasan kedua, jujur, blak-blakan, dan tidak suka basa-basi. Sedulur,
Salah satu hal yang paling menonjol dari orang weton Pahing adalah kejujurannya yang polos tapi menusuk. Orang Pahing tidak punya kemampuan untuk memaniskan kata-kata. Mereka bicara apa adanya, dan biasanya langsung ke inti masalah tanpa muter-muter. Buat sebagian orang, sifat ini jadi berkah. Tapi untuk orang yang hatinya lembek, yang suka drama, atau yang sensitif berlebihan, Pahing itu bisa terasa tajam. Bukan karena mereka ingin melukai. Bukan karena ingin terlihat pintar. Tapi karena otak dan hati mereka memang bekerja secara lurus. Kalau ada yang salah, mereka bilang salah. Kalau ada yang kurang tepat, mereka langsung koreksi. Kalau seseorang sedang keliru arah, mereka tegur tanpa ragu. Inilah kenapa banyak orang merasa tersentil, atau bahkan tertampar ketika berbicara dengan Pahing. Padahal mereka sebenarnya hanya ingin membantu agar seseorang tidak terjebak kesalahan yang sama. Dalam hati, orang Pahing tidak suka melihat orang lain keliru, apalagi sengsara. Tapi cara mereka membantu memang tidak dengan kata-kata manis. Mereka membantu dengan kejujuran. Banyak orang tidak siap menerima kejujuran itu. Mereka merasa dikritik. Mereka merasa dihakimi. Mereka merasa direndahkan. Padahal Pahing tidak pernah bermaksud begitu. Mereka sebenarnya lembut, tapi kelembutan mereka tidak ditunjukkan lewat ucapan, melainkan lewat tindakan nyata. Walaupun mereka bicara tegas, seringkali hati mereka ikut memikirkan perasaan orang tersebut setelahnya. Mereka ingin membantu, hanya saja cara komunikasinya keras, karena mengikuti karakter energi Pahing yang lurus. Kejujuran Pahing bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Mereka tidak suka menipu diri. Tidak suka hidup dalam kepura-puraan. Tidak suka berkompromi hanya demi menyenangkan orang. Karena itu, Pahing sering dianggap berbeda. Dalam lingkungan sosial yang penuh basa-basi, Pahing tampil seperti orang asing. Di dalam kelompok yang penuh kepura-puraan, Pahing seperti lampu terang yang menyorot semua kebusukan. Wajar kalau sebagian orang memilih menjauh, karena kehadiran Pahing saja sudah membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kebohongan sendiri. Tapi menariknya, orang-orang yang matang secara mental, yang punya tujuan hidup jelas, atau yang membutuhkan bimbingan, justru sangat menghormati Pahing. Mereka tahu bahwa orang yang memberi kritik jujur itu jarang. Orang yang berani mengatakan kebenaran tanpa takut dibenci jauh lebih jarang lagi. Mereka yang dekat dengan Pahing tahu satu hal penting. Di balik mulut yang tegas, hati Pahing itu tulus. Mereka tidak menusuk dari belakang. Mereka tidak membicarakan keburukan orang di belakang. Apa yang mereka tidak suka, mereka sampaikan langsung. Apa yang mereka kagumi, mereka diamkan, karena mereka tidak terbiasa memuji. Kejujuran inilah yang membuat banyak orang diam-diam menghargai Pahing. Mungkin di depan mereka terlihat menghindar, tapi ketika butuh pendapat paling jujur, paling objektif, dan paling bisa dipercaya, Pahinglah yang mereka cari. Ini sebabnya, sedulur, orang Pahing sering disalahpahami tapi sekaligus sangat dihormati oleh orang yang mengenalnya lebih dekat. Alasan ketiga, Pahing punya insting kuat, sulit dibohongi. Sedulur, salah satu hal paling membuat orang sungkan pada weton Pahing adalah kemampuan batin mereka membaca situasi dan gelombang hati orang lain. Sekilas mereka terlihat diam, tidak banyak komentar, dan lebih suka mengamati. Tapi justru dalam diam itu, mereka sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Pahing memiliki apa yang bisa disebut sebagai insting tajam, seperti radar yang otomatis menyala ketika ada kebohongan, niat buruk, atau sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Kadang insting itu muncul dalam bentuk rasa tidak nyaman terhadap seseorang, padahal baru kenal. Kadang muncul dalam bentuk firasat. Kayaknya wong iki ora jujur. Atiku ora enak ambek situasi iki. Kadang mereka sendiri bingung kenapa bisa merasakannya. Tapi pengalaman hidup membuat mereka sadar bahwa 8 dari 10 kali, firasat itu selalu terbukti benar. Inilah yang membuat orang yang berniat manipulatif biasanya tidak betah dekat-dekat dengan Pahing. Orang yang suka menipu, memanfaatkan keadaan, atau berpura-pura baik, seringkali justru menghindari orang Pahing. Bukan karena Pahing mengancam mereka secara langsung, tapi karena mereka merasa kebohongannya mudah terbaca. Wajah orang boleh tersenyum, tapi orang Pahing bisa menangkap gelombang emosi yang tidak selaras.
Bahasa tubuh sekecil apapun bisa mereka baca seperti buku terbuka. Bahkan nada bicara pun bisa menjadi petunjuk. Pernah dengar orang berkata, "Belum kenal lama, tapi rasanya sudah tahu sifatnya?" Nah, itu adalah kemampuan alamiah Pahing. Weton ini memiliki kombinasi energi logis dan energi batin yang seimbang. Mereka tidak melulu menggunakan perasaan untuk menilai sesuatu, tapi juga tidak mengabaikan intuisi. Karena keseimbangan inilah, penilaian mereka jarang meleset. Bahkan dalam hubungan pertemanan atau percintaan, orang Pahing sering tahu ketika pasangannya mulai berubah, mulai menyembunyikan sesuatu, atau mulai tidak jujur, bahkan sebelum ada tanda-tanda jelas. Kepekaan ini membuat hubungan dengan Pahing penuh transparansi, tapi juga membuat beberapa orang tidak sanggup berbohong di depan mereka. Namun insting tajam ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru keberadaannya membuat banyak orang merasa aman di dekat Pahing. Mereka tahu bahwa orang Pahing bukan tipe yang mengkhianati, karena seseorang yang peka terhadap kebohongan biasanya tidak suka bermain di area itu. Satu hal yang sering membuat orang hormat adalah Pahing tidak menggunakan kemampuan intuisinya untuk menjatuhkan orang. Mereka hanya menggunakan itu untuk melindungi diri, keluarga, dan orang-orang yang mereka sayangi. Dan meskipun mereka bisa membaca kebohongan, mereka jarang mengungkapkannya secara frontal. Mereka cukup diam, pasang jarak, dan membiarkan orang itu jatuh dengan sendirinya. Diamnya Pahing itu bukan tanda tidak tahu, tapi tanda bahwa mereka sudah selesai menilai seseorang. Sedulur, inilah alasan kenapa banyak orang menjauhi tapi sekaligus menghormati Pahing. Wibawanya kuat, tapi yang lebih menakutkan adalah kejernihan batinnya. Orang yang bersih hatinya akan nyaman dekat mereka. Orang yang kotor niatnya akan merasa gelisah. Karena pada dasarnya, Pahing melihat lebih banyak daripada yang mereka ucapkan. Alasan keempat, sekali marah, energimu meledak. Sedulur, weton Pahing itu pada dasarnya punya sifat sabar. Mereka tidak suka membuat keributan. Tidak suka mencari perhatian. Dan kalau bisa, mereka lebih memilih diam daripada membuang tenaga untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi justru karena mereka jarang marah, saat akhirnya marah, energinya bisa terasa sangat kuat, sampai membuat orang-orang di sekitarnya ikut terdiam. Marahnya orang Pahing itu bukan tipe marah yang meledak lewat teriakan atau emosi berlebihan. Justru kebalikannya. Saat mereka benar-benar kecewa atau tersinggung, biasanya raut wajahnya berubah menjadi sangat dingin. Suaranya pelan, tapi mantap. Tatapannya lurus, tapi tajam. Dan aura tubuhnya seperti menekan ruangan. Banyak yang bilang, ngeriyo nek wong Pahing wes nesu tenan. Ora usah ngomong wae, aurane wes kroso. Dan itu benar adanya. Karena energi Pahing secara alami stabil dan kuat, begitu terganggu, energi itu bergetar seperti tekanan yang menyelimuti suasana. Tidak perlu banting meja. Tidak perlu adu mulut. Cukup diam saja, tapi diamnya membawa pesan jelas. Kowe wis kelewatan. Orang-orang yang sensitif biasanya langsung mundur. Yang tadinya keras kepala mendadak luluh. Yang tadinya berani bicara seenaknya, tiba-tiba memilih diam. Bukan karena Pahing mengancam, tapi karena energi emosinya memancar keluar dan membuat orang lain membaca batasannya. Fenomena ini sering disalahpahami sebagai sifat temperamental. Padahal sebaliknya, Pahing itu paling susah tersulut emosi. Mereka punya kontrol diri yang bagus. Mereka tidak mudah terpancing. Tapi jika ada perilaku yang dianggap melewati batas keadilan, meremehkan, atau menyakiti orang yang mereka sayangi, barulah sisi kuat mereka keluar. Marahnya juga cepat reda. Setelah beberapa saat, energi mereka kembali turun dan stabil seperti semula. Mereka tidak dendam. Mereka tidak menyimpan sakit hati berlarut-larut. Tapi yang perlu diingat adalah satu hal penting. Jika orang Pahing sudah tidak bicara apa-apa, tapi menjauh, itu tandanya mereka sudah selesai. Selesai mencoba. Selesai memberi kesempatan. Selesai menaruh harapan. Yang membuat banyak orang segan terhadap Pahing bukan hanya amarahnya, tapi konsistensi sikapnya. Mereka bukan tipe yang marah hari ini, besok pura-pura lupa. Kalau sudah ada batas yang dilanggar, mereka bisa saja memutus hubungan tanpa banyak drama. Dalam keluarga, amarah Pahing memiliki efek mendisiplinkan. Dalam pertemanan,
Mereka sering jadi penengah karena orang tidak ingin membuat mereka jengkel. Dalam pekerjaan, mereka disegani karena ketegasannya dianggap sebagai kemampuan memimpin, bukan sekadar emosi. Dan yang menarik, semakin dewasa seseorang yang lahir pada weton Pahing, semakin mampu mereka mengontrol energinya. Amarah yang dulu mudah muncul, lama-lama menjadi amarah yang berkelas, singkat, jelas, terarah, dan tidak menyinggung hal-hal yang tidak perlu. Inilah alasan kenapa banyak orang menghindari memicu emosi Pahing. Bukan karena marahnya menakutkan secara fisik, tapi karena energi wibawanya berubah total, seperti seseorang yang tiba-tiba memancarkan kekuatan dari dalam dirinya. Dihindari? Ya. Tapi justru dari sini, rasa segan dan hormat itu tumbuh dengan sendirinya. Alasan kelima, diam-diam berhati lembut dan sangat setia. Sedulur, banyak orang hanya melihat kulit luar dari orang Pahing, tegas, pendiam, serius, seperti tidak bisa diajak bercanda. Tapi mereka lupa bahwa di balik itu semua, ada sisi yang sangat lembut, sangat tulus, dan sangat hangat, walaupun tidak selalu terlihat jelas. Justru karena inilah, banyak orang salah paham. Mereka pikir Pahing itu dingin. Mereka pikir Pahing itu tidak peduli. Mereka pikir Pahing itu hanya fokus pada dirinya sendiri. Padahal aslinya, Pahing itu punya hati yang tipis, gampang tersentuh, dan selalu memikirkan orang lain dalam diamnya. Mereka memang bukan tipe yang suka memuji, bukan tipe yang mudah menunjukkan kasih sayang, dan bukan tipe yang sering berkata manis. Tapi panjenengan bisa lihat ketulusan mereka lewat tindakan-tindakannya. Misalnya, mereka membantu tanpa diminta. Mereka hadir saat dibutuhkan, meski tidak dipanggil. Mereka memperhatikan hal-hal kecil, bahkan yang sering diabaikan orang lain. Kepekaan ini bukan kelemahan, tapi hasil dari energi batin orang Pahing yang matang. Mereka mungkin terlihat cuek, tapi sebenarnya selalu memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Dan ketika mereka sayang, entah pada keluarga, sahabat, atau pasangan, mereka menjaganya sepenuh hati. Sifat kesetiaan orang Pahing juga sangat kuat. Kalau mereka sudah memilih seseorang, memilih tempat, atau memilih jalan hidup, mereka akan mempertahankannya sampai benar-benar tidak bisa lagi. Mereka bukan tipe yang mudah berpaling atau berubah haluan hanya karena masalah kecil. Kesetiaan itu dibangun dari prinsip hidup yang kuat. Jika aku sudah percaya, aku akan menjaga. Tapi di sisi lain, kalau kepercayaan itu dikhianati, mereka bisa pergi tanpa banyak kata. Mereka tidak perlu teriak, tidak perlu membalas, tidak perlu menciptakan drama. Mereka hanya selesai. Dan ketika Pahing sudah selesai, mereka tidak akan melihat ke belakang lagi. Inilah yang membuat orang yang pernah mengecewakan Pahing sering merasakan penyesalan mendalam. Namun sedulur, ketulusan mereka bukan untuk sembarangan orang. Pahing itu selektif. Mereka memperhatikan karakter seseorang sebelum membuka pintu hatinya. Tidak semua orang bisa masuk, dan tidak semua orang bisa mereka percaya. Tapi jika panjenengan termasuk orang yang berhasil masuk ke lingkaran kepercayaan Pahing, panjenengan akan menemukan sosok yang setia, jujur, penuh perhatian, dan rela berkorban. Banyak orang yang awalnya menghindari Pahing justru merasa sangat aman ketika mengenal mereka lebih dekat. Aura tegas yang dulu dianggap menakutkan berubah menjadi rasa terlindungi. Diamnya yang dulu dianggap dingin berubah menjadi ketenangan. Dan sikap lurusnya yang dulu dianggap menyakiti berubah menjadi bentuk cinta yang dewasa. Karena itu, orang yang sudah dekat dengan Pahing biasanya sangat menghormati mereka. Tidak hanya sebagai teman, tapi sebagai figur yang kuat dan bisa diandalkan. Mereka tahu bahwa memiliki orang seperti Pahing di sisi mereka adalah keberuntungan besar. Inilah alasan kenapa, meskipun banyak orang menghindari Pahing di awal, perlahan mereka justru dihormati, disegani, dan dipercaya. Orang Pahing itu bagai batu karang, keras di luar, tapi menyimpan kehangatan di dalam. Dan begitu seseorang merasakan hangatnya, mereka tidak akan mudah melupakannya. Sedulur, orang Pahing bukan sosok menakutkan. Mereka hanya kuat, jujur, dan tidak suka pura-pura. Karena itu banyak yang salah paham dan memilih menjauh. Namun di balik sifat tegasnya, Pahing adalah pribadi setia, berani, dan memiliki hati yang dalam. Mereka menghargai hubungan, memegang janji,
dan menjaga orang-orang yang mereka lindungi. Pesan leluhur mengajarkan kita. Wong sing tegas kui asline lembut. Wong sing sepi kui asline welas. Jadi kalau panjenengan punya teman, pasangan, atau keluarga weton pahing, jaga mereka baik-baik. Mereka sedikit, tapi berharganya luar biasa. Sedulur kabeh, matur nuwun wis nonton sampai akhir. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo bantu like, komen, lan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Tulis juga di komentar asal kota panjenengan dan doa terbaik yang ingin dipanjatkan. Semoga doa-doa panjenengan diijabahi. Akhir kata, mugi panjenengan tansah pinaringan rahayu, dijauhkan dari energi ala, lan dibimbing marang dalan sing apik. Sampai bertemu di video berikutnya, sedulurku. Rahayu.